Bab 236, Abadi. Rencana kenaikan awal. Chen Chang'an tersenyum. Berdiri dalam kehampaan bersama Little Tail, dia melihat panorama ekspresi para biksu. Hasil ini membuatnya sangat puas, dan berkata lagi, 100.000 gunung di sini adalah bagian dari tanah abadi ini, dan pasti ada seseorang yang bisa merasakan bahwa tanah abadi itu meluas. Dan tanah abadi dimiliki oleh ribuan makhluk abadi. Kursi ini berani mengatakan bahwa bahkan di antara ribuan makhluk abadi, sama sekali tidak ada tanah abadi yang begitu besar dan luas. Kata-kata Chen Chang'an ini mengejutkan banyak biksu lagi. Meskipun mereka mengetahui hal-hal luar biasa tentang tanah abadi. Saya tidak menyangka itu begitu berharga dan unik. Tidak ada negeri dongeng yang begitu besar dan luas bahkan di ribuan negeri dongeng. Bagaimana tidak mengejutkan mereka? Mata Chen Chang'an dalam dan dia berbicara lagi. Tanah abadi sangat luas, dan energi abadi juga kaya dan murni. Kursi ini tidak akan berbohong padamu. Tanah abadi ini akan terus berkembang. Tak lama kemudian, itu akan menutupi seluruh 100.000 gunung, dan kemudian keadaan hantu, dan bahkan seluruh benua Kyushu. Chen Chang'an tidak menyembunyikan ambisi dan tujuannya sama sekali. Biarkan saja semua biksu menarik napas dalam-dalam. Ini sama mengejutkannya dengan mengejutkan. Ini sungguh berita yang mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanah abadi akan benar-benar berkembang, mencakup seluruh 100.000 pegunungan, dan bahkan seluruh benua Kyushu. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, semuanya terasa seperti fantasi. Banyak biksu yang tidak mempercayainya. Chen Chang'an tersenyum tanpa menjelaskan. Hanya ekor kecil di belakangnya, matanya yang cerah bersinar terang, menantikan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Setelah tanah abadi menutupi seluruh 100.000 gunung, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Berkultivasi di tanah abadi berarti Anda memiliki titik awal yang sama dengan makhluk abadi di alam atas, atau bahkan lebih tinggi. Bagi Anda, mencapai keabadian bukan lagi mimpi. Kursi ini akan lahir di benua Kyushu. Ini adalah kesempatan yang diberikan kursi ini kepada Anda. Saya harap Anda akan bekerja keras untuk berkultivasi, menerobos dunia, dan menjadi abadi. Jangan memenuhi harapan kursi ini. Dan tahun ini, aku punya rencana. Saya melihat Chen Chang'an tersenyum dan tampak tak terduga. Para biksu penasaran, tetapi mereka tidak mengganggu Chen Chang'an. Tunggu dia melanjutkan. Senyuman Chen Chang'an menyempit, dan menjadi semakin tak terduga. Matanya menyapu, seperti laut dalam dan langit berbintang yang tak terbatas. Tidak ada kultivator yang berani menatap langsung ke arahnya. Tidak ada seorang pun yang naik ke benua Kyushu selama bertahun-tahun. Setelah pertemuan pemagangan selesai, kursi ini akan merumuskan rencana kenaikan awal. Dan rencana kenaikan awal adalah memilih 100 orang yang beruntung untuk membantu mereka berkultivasi dan menjadi abadi. Kata-kata Chen Chang'an datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Tapi itu membuat semua pembudidaya yang hadir dengan mata terbelalak, kaget dan terpana. Terjadi keributan di lapangan, melambung menuju keabadian. Ya ampun! Mungkinkah yang mereka dengar tadi hanyalah halusinasi? Kenaikan menuju keabadian, dari zaman dahulu hingga sekarang, ada beberapa orang di daratan Kyushu yang mampu melakukannya. Tapi sekarang, seniornya sebenarnya berkata bahwa dia akan membantu 100 kultivator untuk naik menuju keabadian. Ini tidak mungkin. Mereka tidak percaya semua yang dikatakan Chen Chang'an. Tentu saja, masih banyak kultivator yang percaya pada apa yang dikatakan Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an adalah tangan yang tak terkalahkan di dunia, seorang master tiada taraf yang membantai makhluk abadi hanya dengan satu tangan.
Dia tidak akan pernah berbohong untuk menipu mereka. Satu lagi poin penting. Tidak perlu berbohong kepada mereka sama sekali. Jadi, ada kemungkinan besar semua ini benar. Dengan cara yang sama, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang ada. Mata mereka menyala-nyala, menatap Chen Chang'an dengan penuh harap. Chen Chang'an berkata dengan ringan, 100 orang yang beruntung, kursi ini akan dipilih di antara negeri dongeng, jadi siapapun di antara kalian akan memiliki kesempatan ini. Saya harap Anda dapat membiarkan kursi ini melihat titik terang dalam diri Anda. Setelah jeda, kata Chen Chang'an, terutama kemajuan terobosanmu di bidang kultivasi adalah kunci utama kursi ini untuk memilih yang beruntung. Berlatihlah dengan giat, yang beruntung. Setelah berbicara, Chen Chang'an menghilang ke dalam kehampaan dengan ekor kecil. Setelah Chen Chang'an dan Xiao Wei pergi, ladang benar-benar mendidih, dan banyak petani mendiskusikan masalah ini. Senior berkata untuk membantu kita mencapai keabadian, apakah aku sedang bermimpi? Kamu berpikir untuk makan kotoran, tanah abadi sangat luas, dan sekarang ada puluhan ribu biksu, tetapi para pendahulu mengatakan bahwa hanya 100 orang yang beruntung yang akan dipilih, dan kamulah yang telah berkultivasi untuk itu, 300 tahun dan masih berlatih Qi tingkat ke-9. Sia-sia langit, saya khawatir para senior tidak dapat membantu Anda menjadi abadi, lebih baik bermimpi. Itu ikan asin saya selama 300 tahun terakhir. Sejak senior berbicara, saya harus bekerja keras dan berkultivasi dengan keras, dan saya pasti akan dipilih oleh senior. Kenaikan menuju keabadian, setelah melonjak, itu abadi, luar biasa dan halus, dan benar-benar memenuhi syarat untuk mengejar keabadian, saya harus menjadi salah satu dari 100 orang yang beruntung. Saya juga. Bab 237 Latar belakang, Anda memaksa biksu malang itu. Secara keseluruhan, pernyataan Chen Chang'an telah membuat semua kultivator bersemangat, berharap menjadi salah satu dari 100 orang yang beruntung. Oleh karena itu, banyak pembudidaya tidak terus menyaksikan pertemuan pemagangan di tirai tipis. Sebaliknya, ia tidak sabar untuk menjalankan metode kultivasi dan mulai berlatih. Apalagi barusan, mereka semua mendengarkan perkataan Chen Chang'an dengan jelas. Di antara 100 orang yang beruntung, Chen Chang'an akan fokus memilih dari kecepatan terobosan di bidang budidaya. Selama mereka berlatih keras dan membuat terobosan, mereka pasti akan diperhatikan oleh Chen Chang'an dan dipilih olehnya. Satu demi satu, para beku itu tergeletak di tanah dengan kaki bersilang, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Mereka bekerja keras untuk berkultivasi. Bahkan ada kultivator yang tidak sabar untuk pergi setelah mendengarkan rencana kenaikan Chen Chang'an. Berita ini harus disampaikan kembali kepada kekuatan keluarga secepatnya. Tidak akan lama lagi, rencana kenaikan Chen Chang'an akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Kyushu. Awalnya, dalam pertemuan magang ini, banyak pembudidaya Tianjiao datang ke benua Kyushu. Tapi ketika rencana kenaikan Chen Chang'an menyebar ke dunia luar, itu hanya akan menarik lebih banyak biksu. Kenaikan menuju keabadian, inilah keinginan seumur hidup seorang biksu di daratan Kyushu. Tapi berapa banyak orang yang mampu melakukannya? Di dunia ini, banyak sekali orang yang memurnikan kekosongan. Bahkan ada banyak makhluk abadi yang saling menyerang. Namun kenaikan menuju keabadian masih merupakan ilusi bagi mereka, dan mereka tidak dapat melakukannya sepanjang hidup mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan Chen Chang'an, pasti akan ada banyak kultivator kuat yang berharap menjadi orang beruntung yang dipilih oleh Chen Chang'an. Kembali ke Gunung Feixian, Chen Chang'an, dia mendengarkan diskusi menarik di alam tak terkalahkan,
dan dia serta biksu yang tak terhitung jumlahnya tidak sabar untuk mulai berlatih. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menatap. Ekor kecil di samping menatap profil Chen Chang'an, dan melihatnya tersenyum. Dia selalu merasa senyuman ini agak menyeramkan. Dia sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan guru, mengapa dia menunjukkan senyuman seperti itu. Semuanya seperti yang diharapkan Chen Chang'an. Setelah mengetahui bahwa dia akan membantu para beku ini untuk naik menuju keabadian, satu demi satu, mereka berlatih keras seolah-olah mereka telah dipukuli. Chen Chang'an dapat sepenuhnya memprediksi hal itu di lain waktu. Dia pasti akan mendapatkan nilai domain yang kaya dari para biksu ini. Apalagi setelah berita tentang rencana kenaikan ini menyebar ke daratan Kyushu, menarik lebih banyak biksu. Secara alami, ini akan memberinya lebih banyak nilai lapangan. Dingin. Di lain waktu, Anda hanya perlu berbaring di tempat tidur dengan ekor kecil dan menjalani kehidupan ikan asin. Sumi Xianyu. Setelah Wu Ming mengirim Ling Baur ke istana bawah tanah itu, dia pergi dengan percaya diri. Ada 9 biksu batu arhat yang melindungi Ling Baur dari warisan peri pedang. Wu Ming tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya di istana bawah tanah. Berikutnya, sudah 30.000 tahun berlalu, dan dia belum kembali ke alam abadi Sumi, tapi itu memberinya perasaan seperti kembali ke rumah. Pencuri yang tidak disebutkan namanya itu tetap menunduk, dan dia tahu bahwa kuil dan biara Buddha itu sedang mencarinya. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Dia tidak berniat menjadi penguasa Sumi Xianyu lagi. Butuh 2 hari bagi Wu Ming untuk kembali ke guanya yang dulu. Tempat tinggal gua ini sangat tersembunyi, dan terdapat banyak formasi Buddha dan Tao yang kejam. Sebagai mantan penguasa domain abadi, bahkan penguasa domain dari alam yang sama tidak dapat dengan mudah membobol formasi Buddha dan Tao yang kejam itu. Jadi 30.000 tahun telah berlalu. Masih terpelihara dengan baik, dan belum ada peri yang datang. Saat Anda memasuki gua, Anda akan menemukan informasi yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Baik itu peralatan peri, ramuan, segala jenis ramuan dan harta rahasia bertumpuk di dalam gua, bersinar dengan lampu warna-warni, bertumpuk seperti bukit. Di sini juga terdapat puluhan artefak Tao. Tapi apa? Lihat, semuanya menyedihkan. 3 di antaranya berkualitas terbaik. 7 lainnya semuanya bernilai rendah. Amitabha, hanya setelah menghubungi gurunya dia menyadari betapa miskinnya dia. Apa gunanya 10 peralatan Tao ini bagi biksu malang itu? Setelah mengajukan keluhan, Wu Ming melambaikan tangannya yang besar, dan angin menyapu awan, mengemas semua rahasia gua dan membawanya pergi. Dia pasti sudah memutuskan, kembali ke alam bawah, semua informasi yang terkumpul selama bertahun-tahun didedikasikan untuk sang master. Sebagai anjing yang menjilati, Anda harus melakukan uji tuntas. Nanti, Wu Ming pergi ke tambang peri miliknya lagi. Namun, sesuatu terjadi pada tambang abadi itu. Mungkin awan abadi bocor selama bertahun-tahun, dan ditemukan oleh beberapa kuil Buddha, dan kemudian menganggapnya sebagai milik mereka. Ketika tanpa nama menemukan semua ini, itu disebut kemarahan. Amitabha, sekelompok pencuri dan keledai berani menduduki tambang abadi biksu malang itu, tamatlah kamu. Terutama setelah tinggal bersama sang majikan selama beberapa waktu, dia tahu bahwa sang majikan paling menghargai batu abadi. Bahkan jika dia membawa kembali warisan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, tuannya mungkin tidak akan melihatnya. Jika Anda tidak dapat mengembalikan beberapa batu abadi, itu pasti akan dibunuh 800 kali oleh tuannya. Wu Ming menyelinap ke tambang abadi, dan menjadi semakin marah. Benar saja, batu abadi dari setiap tambang abadi telah digali seluruhnya, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa untuknya.
Terlalu banyak menipu. Terlalu menipu. Amitabha, kamu memaksa para biksu malang. Wu Ming keluar dari tambang peri dengan marah dan melihat ke arah kuil Buddha. Dia siap menjadi besar. Jika Anda tidak mencuri brankas abadi kuil dan biara Buddha utama, Anda tidak akan pernah kembali menemui sang guru. Bab 238 Diskusi, Barbecue sedang berlangsung. Di menara ujian, seiring berjalannya waktu, semakin banyak biksu yang tersingkir. Karena semakin tinggi jumlah lapisannya, semakin berbahaya di dalamnya, dan monster yang diderita akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Para pembudidaya itu mati secara tragis di tangan monster, dan itu adalah hal yang biasa. Namun ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu Qin Shi Huang, Fa Tian dan Bai Yue, yang kini telah mencapai lantai 11. Kemajuan di antara mereka sangat ketat, yang juga membuktikan bahwa kekuatan mereka hampir sama. Sedikit mengejutkan, itu karena mereka belum pernah bertemu di menara ujian. Orang-orang ini, mereka layak menjadi arogansi alam abadi, mereka sepenuhnya memimpin dan menjadi yang teratas. Sekarang di menara ujian, setelah dilenyapkan dengan kejam, hanya tersisa lebih dari 2.000 biksu. Dan dari lebih dari 2.000 biksu, kebanyakan masih berada di bawah lantai 10. Tentu saja, mampu menonjol dari ratusan ribu orang yang mengikuti konferensi pemagangan di awal membuktikan bahwa bakat mereka sungguh luar biasa. Seiring waktu, mereka pasti akan menjadi kekuatan besar di benua Kyushu. Dan di luar menara ujian, penonton yang menyaksikan menara uji coba ini jauh lebih kecil. Lebih banyak lagi beku, mereka bekerja keras untuk berkultivasi, menunjukkan nilai mereka, dan berusaha membuat terobosan. Saya berharap cukup beruntung untuk dilihat oleh para senior dan menjadi salah satu dari 100 orang yang beruntung di proyek Ascension. Mereka harus mengakui bahwa rencana kenaikan yang dipromosikan oleh Chen Chang'an berdampak besar pada mereka. Tampaknya wajar juga membiarkan mereka penuh energi dalam kultivasinya. Hanya 1 hari, sudah banyak terobosan para kultivator. Khususnya para kultivator yang semula ranah budidayanya rendah, kini bekerja keras untuk bercocok tanam, dan dengan mengandalkan kehebatan tanah abadi ini, ia telah berhasil menembus ranah budidayanya. Setiap kali mereka menerobos alam kecil, para pembudidaya ini akan penuh dengan harapan di hati mereka, dan mereka beruntung orang dewasa dapat memperhatikannya. Dan inilah yang menjadi pendorong budidaya mereka. Sisi lain, mengenai rencana kenaikan yang dipromosikan Chen Chang'an, itu menyebar ke dunia luar hanya dalam 1 hari. Yang pertama adalah keadaan hantu. Bagaimanapun, 100.000 gunung berada dalam kondisi hantu, dan wajar saja jika rencana ini akan menyebar ke kondisi hantu. Tidak ada kejutan, proyek kenaikan tanpa pandang bulu menimbulkan sensasi di Guizhou, seperti gempa bumi, mengejutkan semua orang. Apa katamu? Senior akan melaksanakan rencana kenaikan, dan memilih 100 orang yang beruntung untuk membantu mereka naik menuju keabadian. Kenaikan menuju keabadian, bagaimana ini mungkin? Apalagi 100 pembudidaya naik ke keabadian, di benua Kyushu, sudah ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun, dan sepertinya belum ada yang pernah naik ke keabadian. Ya, tapi senior adalah master yang tiada taranya, seseorang yang bisa dengan mudah membantai makhluk abadi. Karena dia bisa mengucapkan kata-kata ini, itu pasti benar. Tidak, aku harus pergi ke 100.000 pegunungan dan menjadi salah satu dari 100 orang yang beruntung. Orang tua ini telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, dan dia tidak pernah memahami misteri menjadi makhluk abadi. Hari ini, saya mendengar rencana para pendahulu saya, dan saya segera berangkat ke pegunungan 100.000. Senior itu baik dan berbudi luhur,
bermanfaat bagi Kyushu, yang membuat orang bersyukur. Petik 2. Dalam keadaan hantu, ada sensasi yang lengkap. Entah itu kedai teh atau toko anggur, banyak sekali biksu yang mengobrol dengan penuh semangat tentang masalah ini. Apalagi kabar ini masih menyebar dari negara hantu ke 8 negara bagian lainnya. Ini hanya masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sensasi di seluruh benua Kyushu. Di samping itu, para biksu di negara hantu adalah yang tercepat. Setelah mendengar rencana kenaikan Chen Chang'an, para biksu yang sedang mundur keluar satu demi satu, termasuk banyak orang kuat dalam pasukan, apakah itu seorang kultivator lepas atau seorang kultivator iblis. Setelah mendengar berita itu, tidak ada yang bisa menahan godaan untuk naik menuju keabadian dan mengerumuni ratusan ribu gunung. Kenaikan menuju keabadian, meski jauh. Tapi siapa yang tidak mau? Secara keseluruhan, jika Chen Chang'an benar-benar dapat melatih 100 biksu untuk menjadi abadi. Kemudian, pada saat itu, saya khawatir seluruh benua Kyushu akan memuja Chen Chang'an seperti mitos. Wajar juga jika dipuja oleh semua biksu di seluruh benua Kyushu. Adapun Chen Chang'an, dia dan Little Tail tinggal di Gunung Feixian. Tirai tipis muncul di depan mereka berdua, sementara mereka menyaksikan semua yang terjadi di menara percobaan, sambil makan buah peri dan memanggang barbeque. Little Tail, menurutmu siapa yang pertama menyelesaikan lantai 18? Chen Chang'an mengambil sepotong perut babi panggang dan bertanya pada Little Tail. Little Tail menatap perut babi berminyak di tangan Chen Chang'an sambil meneteskan air liur. Chen Chang'an tersenyum dan berkata, "Apa?" Ekor kecil itu membuka mulutnya. Chen Chang'an memasukkan perut babi ke dalam mulutnya. "Hei gelombang ya gelombang ya gelombang ya gelombang gelombang gelombang." Ekor kecilnya sedang mengunyah, matanya berbinar, dan pipi di kedua sisinya melotot, lucu sekali. Sungguh lesat. Melihat deretan daging panggang yang berdecit di atas panggangan, dia tersenyum dan memutar matanya, merasa sangat bahagia. Lalu, dia menunjuk ke Bai Yue yang sedang melawan monster di tirai tipis. Jelas sekali, Little Tail sangat percaya diri pada Bai Yue. Sepertinya dia orang pertama yang melewati menara ujian. Chen Chang'an tersenyum. "Ambil sendiri sepotong perut babi dan masukkan ke dalam mulut Anda." Perut babi telah dihaluskan dengan api arang, beraroma harum, dan karena warna kuah garam dan merica menjadi lebih beraroma, empuk, renyah, asin, dan pedas. Sekarang dimasukkan ke dalam mulut, langsung berjatuhan dan menari-nari di mulut, dan cita rasa nikmatnya sampai ke mulut penuh aroma daging di ujung lapisan lidah. Sekali kunyah, lupakan semua ketidaknyamanan. Kunyah kedua, orang seolah melayang di langit. Kunyah 3 kali, seperti naik menuju keabadian, menara cobaan tidak peduli. Yang lebih penting dari makan barbeque. Saat Bauer kembali, ayo kita masakkan dia barbeque juga. Pikir Chen Chang'an. Untuk pertama kalinya di dunia fantasi, barbeque, apalagi, rasanya cukup enak. Secara khusus, kualitas daging di dunia ini tidak sebanding dengan daging panggang di kehidupan sebelumnya. Baiklah, saat Xiao Hei kembali, bisakah kamu memotong daging dari Xiao Hei dan mencicipi rasa Jiao Jiao? Hei Jiaolong, yang berada jauh di istana bawah tanah, sedang menyaksikan pertempuran antara Qin Huan Sui dan wanita itu. Entah kenapa, dia menggigil dan merasa sangat tidak nyaman. Tapi entah dari mana rasa cemas di hatiku itu berasal. Lantai 8 menara ujian. Mo Wentian membunuh monster. Seperti pepatah, laki-laki dan perempuan serasi, kerja tak kenal lelah. Ketika dia datang kepadanya, dia dijodohkan oleh seorang lelaki tua dan muda, dan pekerjaannya tidak melelahkan.
Dengan bantuan penguasa abadi bermata satu, apalagi kekuatan Mo Wentian meningkat pesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Semakin kuat, dalam hal pertarungan, tampaknya juga lebih nyaman. Dalam hal ini, Kaisar Abadi Bermata Satu harus mengakui bahwa Mo Wentian adalah seorang jenius dalam bertarung. Sangat canggung. Selama 10 tahun terakhir, untuk bertahan hidup, dia telah melahap mana di tubuhnya, yang jelas menyeret adik kecil ini. Jika tidak, saya khawatir kultivasi adik kecil ini tidak akan bertahan di alam pemurnian Ki sepanjang waktu, dan harus ada beberapa pencapaian. Tentu saja, penguasa abadi bermata satu tidak akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kalau tidak, begitu Mo Wentian mengetahuinya, dia tidak akan bisa menutup matanya. Bab 239, Buka Punggung Naga, dan Alam Abadi Naga Giok akan terbang. Keterampilan abadi naga racun cahaya listrik Yi Jiantong. Mendengar Mo Wentian berteriak keras, pedang besi di tangannya berubah menjadi pedang tajam, dan cahayanya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, hampir berubah menjadi naga besi. Pedang besi dimulai dari kepala monster yang dibantai dari depan, dan itu seperti bambu yang patah, dan langsung menembus seluruh tubuh monster itu untuk membunuhnya. Setelah mendapatkan poin pengalaman, Mo Wentian mencabut pedang besinya, merasakan tubuhnya hangat. Pengalaman sudah cukup, dari tingkat ke-8 hingga tingkat ke-9. Pada saat yang sama, dia juga berubah menjadi cahaya putih. Saya meninggalkan lantai 8 menara ujian dan sampai ke lantai 9. Matanya penuh antisipasi, memegang erat pedang besi itu, dan berkata dengan gembira. Orang tua, saya sudah berada di lantai 9, dan tidak jauh dari menyelesaikan lantai 18. Di lautan pengetahuan, Kaisar Abadi Bermata Satu mendengus dingin. Bagaimana dengan ini, adikku? Kamu baru berada di lantai 9 sekarang. Dengan kemampuan para makhluk abadi itu, aku khawatir kamu sudah naik ke lantai 10 atau lebih. Mendengar kata-kata Kaisar Abadi Bermata Satu, ekspresi bahagia di wajahnya Mo Wentian tidak bisa menahan diri, dan dia sedikit khawatir. Lagi pula, senior itu hanya merekrut satu peserta magang. Siapapun yang menyelesaikan lantai 18 terlebih dahulu akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid senior. Kecepatanmu sendiri terlalu lambat, ditinggalkan oleh mereka. Bahkan jika dia akhirnya berhasil menyelesaikan lantai 18 menara ujian, itu tidak akan ada gunanya baginya. Ini bukan berita baik. Orang tua, adakah cara untuk mempercepat kecepatanku dan meningkatkan kekuatanku? Kaisar Abadi Bermata Satu mencibir. Ya, tapi kenapa orang tua itu harus membantumu, adikku? Orang tua, kamu adalah ayah kandungku, katakan padaku, bagaimana menurutmu, selama aku bisa menjadi murid senior, dengan bantuan senior, aku bisa menjadi lebih kuat, dan dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan lebih banyak dariku. Mana, suatu hari nanti akan berhasil dibangkitkan. Selain itu, kamu tinggal di lautan kesadaranku selama lebih dari 10 tahun, kamu tidak hanya menjarah manaku tanpa izinku, tetapi juga membuatku hidup dalam kesengsaraan selama lebih dari 10 tahun, dan dimarahi sebagai sampah setiap hari. Belum lagi Anda tinggal di lautan kesadaran saya selama 10 tahun. Saya belum meminta uang sewa 1 sen pun selama bertahun-tahun. Masuk akal, kamu juga harus membantuku. Kaisar Abadi Bermata Satu mendengarkan obrolan Mo Wentian, wajahnya memerah dan dia terbatuk 2 kali. Oke, jangan katakan lagi, adikku. Orang tua itu akan membantumu. Orang tua, aku mencintaimu. Kamu mencintai adik perempuanmu yang berbunga-bunga. Aku ingin membagi cintaku padamu, Pak Tua. Kaisar Abadi Bermata Satu terdengar menjijikkan. Lalu dia tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Adik,
dengarkan baik-baik. Aku mendengarkan. Bakat bertarungmu sangat tinggi, dan bakatmu terus meningkat di menara uji coba ini, dan kamu juga berhak menerima warisan sejati orang tua itu. Biografi yang sebenarnya, ya, itu untuk membuka punggung naga. Buka punggung naga. Mo Wentian tampak bingung dan belum pernah mendengarnya. Kaisar abadi bermata satu mencibir. Setelah kamu membuka tulang punggung naga, tulang punggung itu seperti naga, fleksibel dan dapat diubah, maka kamu akan menjadi naga dan ular piton peri yang sebenarnya, dan kekuatan tempurmu akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Yan, saat itu kamu tidak akan menjadi lebih lemah daripada kesombongan surgawi itu. Mendengar kata-kata Kaisar abadi bermata satu, mata Mo Wentian tiba-tiba berbinar. Lalu tunggu apa lagi, Mul? Ayolah membuka punggung naga sekarang. Lantai 13 menara ujian. Kali ini, Xianyu Tianjiao akhirnya bertemu. Bai Yue dan kultivator iblis mudalah yang bertemu. Melihat pembudidaya iblis muda, Bai Yue sedikit terkejut, tapi tentu saja ekspresinya masih tampak tenang. Sepertinya kamu juga seorang Tianjiao yang bereinkarnasi di negeri dongeng. Pembudidaya iblis muda tampak acuh tak acuh, menatapnya dengan sepasang pupil putih, dan menyebutkan namanya. Domain abadi naga giok, King Yunfei. Xuanwu Xianyu, Bai Yue. King Yunfei membuka mulutnya. Zhao Shuding, akulah pelindung surga. Bai Yue tersenyum ringan. Itu juga yang aku katakan. Jika kamu bersedia menyerahkan percobaan kacang emas, aku akan membiarkanmu mati. King Yunfei berkata lagi. Bai Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak mungkin. Itu tersinggung. Ledakan, niat membunuh yang mengerikan muncul di King Yunfei dalam sekejap. Bai Yue tampaknya tidak takut, memegang pedang besi di tangannya, melihat King Yun terbang untuk membunuh. Melalui tirai tipis, Chen Chang'an dan Xiao Wei makan barbeque sambil menonton pertarungan King Yunfei dan Bai Yue. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya sedikit, di alam tak terkalahkan, dia mendeteksi segalanya. Mengetahui bahwa Bai Yue berada di pihak yang tidak menguntungkan saat ini. Karena sebelum dupa, King Yunfei memasang jebakan di lantai 12 menara ujian. Jelas sekali bahwa Bai Yue sudah menyadarinya. Sekarang mulailah dengan Bai Yue. Dia sengaja memunculkan jebakan itu kapan saja, dan Bai Yue tertangkap basah. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana Bai Yue akan menghadapinya. Benar saja, saat Bai Yue dan King Yunfei itu baru saja bertarung. King Yunfei memicu formasi yang diam-diam didirikan di sini. Sepertinya orang ini masih pandai bertarung. Slamlah, saya melihat bahwa di bawah bumi, rantai yang dibentuk oleh kekuatan lebih dari selusin formasi bergegas keluar untuk mengikat Bai Yue. Tidak hanya itu, Bai Yue juga merasakan kekuatan yang besar, seperti gunung, menekannya, membuatnya bergerak lebih lambat. Wajah Bai Yue sedikit berubah, jelas tidak mengharapkan perubahan mendadak. Oleh karena itu, selama pertarungan, ia dengan cepat dirugikan. Serangan King Yunfei sangat berirama. Dia tidak menggunakan senjata apapun. Tangan adalah cakar sekaligus, kepalan tangan pada saat bersamaan, dan telapak tangan pada saat bersamaan. Merasa seolah-olah ada bagian tubuh orang ini yang bisa diubah menjadi senjata. Bai Yue dipukuli dan mundur. Melihat gambar di tirai tipis, Little Tail sangat khawatir. Ekor kecil, jangan khawatir, Bai Yue mungkin tidak akan mudah dikalahkan oleh pembudidaya iblis itu. Wajah Chen Chang'an tenang, dan dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Bai Yue. Seperti yang dikatakan Chen Chang'an, meskipun Bai Yue dipukuli dan mundur, dia berjalan dengan mantap, menahan beban tubuhnya. Di sisi lain,
Ia harus menahan serangan dari King Yunfei yang seperti badai. Tapi dia belum terluka. Tanpa tergesa-gesa, gunakan ilmu pedang dan terus merespons. Situasi menjadi stabil dalam waktu singkat. Seperti yang diharapkan dari Tianjiao dari alam abadi Xuanwu, tidak mudah untuk dikalahkan. King Yunfei berbicara dengan acuh tak acuh, tidak asin atau hambar. Dengan tangan kanannya sebagai telapak tangan, dia tiba-tiba mengangkatnya dan menepuk kepala Bai Yue. Telapak tangan ditutupi sisik hijau, memberikan aura tebal, berat dan berbahaya. Bai Yue mundur terlebih dahulu, tidak terburu-buru. King Yunfei lah yang jatuh di udara, dia mengangkat pedangnya dan menusuk jantung King Yunfei. Kecepatan pedang besi itu sangat cepat, seperti guncangan, dan dengan suara dentang, pedang itu tidak menembus posisi di hati King Yunfei, seolah-olah terhalang oleh benda keras. Bai Yue sedikit terkejut, tapi dengan pakaiannya yang tertusuk, dia dengan cepat melihat sisik biru menutupi dada King Yunfei. Jadi begitu, King Yunfei mencibir, pegang pedang besi di tangan kiri. Kaki cambuk menebas dengan keras, merobek kekosongan, seolah-olah bisa menghancurkan gunung raksasa. Kekuatannya sangat menakutkan. Bai Yue tidak punya pilihan selain melepaskan pedangnya dan mundur. Tanpa senjata, kamu tidak bisa menggunakan peri harta karun rahasia, kamu hanya punya satu jalan buntu. King Yunfei meminumnya dengan dingin, mengambil 3 langkah dan 2 lompatan, melemparkan pedang besi itu jauh-jauh, dan membunuhnya. Bab 240 bertarung, mainkan Tai Chi. Kedua metode serangan ini sangat kuat. Kekuatan teror menghancurkan segalanya di lantai 12. Baik itu gunung atau sungai, semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuasaannya. Di saat yang sama, sejumlah besar monster tertarik oleh fluktuasi pertempuran. Tapi meski banyak monster yang datang, tapi Bai Yue dan King Yunfei tidak memiliki pengaruh. Sebaliknya, dia terbunuh setelah pertempuran antara keduanya. Wajah King Yunfei jelek. Dia menemukan bahwa meskipun Bai Yue kehilangan senjatanya, dia menunjukkan teknik tinju yang tak terduga. Sangat kuat, seperti teknik rahasia kuno, bahkan menang dalam pertempuran dengan King Yunfei. Inilah yang tidak dapat dibayangkan oleh King Yunfei. Inti dari Taiji Quan yang diajarkan oleh Chen Chang'an adalah penggunaan penjelasan sejati dari Dao abadi. Bahkan di antara ribuan makhluk abadi, saya khawatir tidak ada rahasia tinju yang dapat dibandingkan dengan Tai Chi Chuan. Teknik tinju ini tepat dalam teori dan metodenya, dan juga merupakan praktik bentuk, pikiran, relaksasi, nafas, ki, kekuatan, dan semangat, dari yang dangkal hingga yang lebih dalam. Yin dan yang berlatih latihan ki dan jinggong, dan gerakan serta keheningan digabungkan untuk mencapai kemanunggalan pikiran, konsentrasi pikiran, gerakan pikiran, dan kombinasi dari dalam dan luar. King Yunfei benar-benar terkejut. Dia mengayunkan tinjunya, tetapi seluruh tubuhnya masih membuat orang merasa rileks dan tenang. Irama pernafasan yang lembut dan teratur, mendorong ki, darah, organ dalam, dan otot-otot dalam tubuh menjadi rileks secara ritmis. Tinju itu esoterik dan tak terduga. Sangat sulit bagi King Yunfei untuk mengatasinya. Angin tinju bersiul. Sebuah pukulan mendarat di tubuh King Yunfei. Kekuatan yang menakutkan memberinya perasaan seperti gunung besar menghantam dadanya. Suara, wah, seteguk darah muncrat. Dia tampak ngeri. Masuk akal bahwa lantai 12, setelah naik ke tingkat ke-12, dapat mengerahkan kekuatan basis budidaya lapisan kelima jiwa yang baru lahir. Tapi pukulan barusan puluhan kali lebih kuat dari kekuatan budidaya Nas Chen Sol. Jika bukan karena perlindungan tubuh skala naganya, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh Bai Yue sekarang. Kekuatan yang mengerikan.
Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap dadanya. Saya melihat sisik naga di dada hancur dan dagingnya kabur. Bai Yue masih menggunakan Tai Chi Chuan, menginjak yin dan yang dengan kakinya, darahnya mengalir deras seperti sungai. Sekilas, Bai Yue mendatangi King Yunfei dan mendaratkan pukulan lagi. Tapi sekarang, saya melihat cahaya putih menyilaukan memancar dari pupil putih King Yunfei. Mata Bai Yue memadat, Pujutsu. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Tersapu oleh cahaya putih, awan biru di depannya menghilang. Sebaliknya, yang ada adalah dunia putih yang luas, kosong dari apapun. Bai Yue tahu bahwa ini adalah ilusi yang diciptakan oleh teknik murid King Yunfei. Segera, Bai Yue mematahkan ilusi teknik murid. Lihat ke depanmu lagi, King Yunfei itu telah menghilang. Sudah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Fei Xianshan, Chen Chang'an dan Xiao Wei menyaksikan pertempuran itu. Apalagi setelah melihat kekuatan Tai Chi Chuan itu di tangan Bai Yue, Chen Chang'an bertepuk tangan. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari muridku, dia telah menunjukkan kekuatan Tai Chi secara maksimal. Sepertinya dia memang telah bekerja keras selama periode waktu ini untuk belajar. Ekor kecil di sebelahnya tidak merespon. Melihat ke samping, menatap, Little Tail hendak memasukkan sepotong daging panggang 3 baris ke dalam mulutnya ketika dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh, dan tubuhnya membeku. Little Tail berkedip polos. Sedikit cabai, Chen Chang'an membuka mulutnya. Little Tail cemberut, dan dengan enggan hanya bisa mencelupkan daging panggang 3 baris dengan paprika dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Chang'an. Hei, gelombang ini cukup pedas. Chen Chang'an mengacungkan jempol dan memuji. Setelah Little Tail selesai memberi makan Chen Chang'an sepotong daging 3 baris, dia tidak sabar untuk mengambil sepotong lagi. Chen Chang'an mencibir. Yang pertama datang yang pertama. Ambil potongan terakhir daging 3 baris dan masukkan ke dalam mulut Anda. Sampel kecil, tunggu tuanmu bertarung. Little Tail sangat sedih hingga dia ingin menangis sambil menatap wajan pemanggang yang sudah dimakan. Chen Chang'an menepuk kepala Xiao Tai dengan sumpit dan memberinya pelajaran. Makan, 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 kamu tahu cara makan dalam 1 hari. Jika kamu menjadi gemuk dan menjadi bola, siapa yang akan menikahimu di masa depan? Apakah kamu ingin membiarkan guru mendukungmu selama sisa hidupmu? Lihatlah Bai Yue, semua orang tahu bahwa jika kamu bekerja keras, kamu akan menguasai keterampilan ini, Tai Chi Chuan, sebagai seorang master. Sampai jumpa lagi. Jika kamu tidak menonton pertarungan Bai Yue dengan baik, kamu hanya ingin memakannya. Little Tail menangis, seolah memberitahu Chen Chang'an bahwa mereka bekerja keras untuk berkultivasi. Chen Chang'an menjentikkan jarinya. Seekor babi hutan yang berjarak 100.000 mil tiba-tiba mati secara tragis, dan Chen Chang'an tiba-tiba memegang sepiring daging yang dipotong sempurna di tangannya. Ada perut babi, daging 3 baris, daging kaki belakang, irisan pinggang babi dengan pisau besar. Mata Little Tail lurus. Chen Chang'an tersenyum. Ekor kecil, apakah kamu masih ingin makan? Ekornya yang kecil seperti bawang putih yang dihaluskan. Pergilah, mainkan Tai Chi Chuan, dan lihat bagaimana kamu telah belajar. Jika kamu puas dengan gurunya, saya akan memberikannya kepadamu. Little Tail juga tidak ambigu, dan ketika dia berjalan ke ruang terbuka di halaman kecil, dia memainkan 1 set Tai Chi Chuan. Segera, Little Tail menyelesaikan 1 set Tai Chi Chuan. Lalu dia menatap Chen Chang'an dengan penuh semangat, menunggu pujiannya. Tapi melihat Chen Chang'an maju, dia membuatnya bergidik. Yah, Little Tail, apakah Tai Chi Chuan dimainkan seperti ini?
Xiao Tai memiliki wajah polos, jelas itulah yang kamu ajarkan padaku. Berdirilah, aku akan mengajarimu lagi sebagai master, dan jika kamu mempelajari Tai Chi dengan baik, kamu tidak hanya akan menguasai seni rahasia tinju, tetapi juga berumur panjang. Belajarlah denganku. Ekor kecil mengangguk patuh. Chen Chang'an menggunakan penjelasan sejati Xiandao, dan mengajarkan Tai Chi sambil bermain Tai Chi. Tai Chi Chuan ini mengharuskan tubuh bagian atas berada di tengah, garis atas dan bawah, kepala menggantung, dan ekor tertutup, yaitu titik Bai Hui dan titik Huiyin Anda berada pada garis lurus.